Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Kibria, mahasiswa dari kampus IAIN Zawiyah Cotkalalangsa, Fakultas FEBI, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang ditulis oleh Anton Sudrajat. Artikel yang saya review hari ini tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar. Suatu umat Islam sebagai penduduk mayoritas dalam aspek demografi, Indonesia menghadapi problematika tersebut terletak pada bidang ekonomi. Jika boleh disebut lebih rinci, maka akan tampak bahwa problematika ekonomi umat dewasa ini sekurang-kurangnya mencangkup tingkat pendapatan yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan kemampuan dalam mengelola kegiatan analisis, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang merata, kesejahteraan hidup yang rendah, dan lain sebagainya. Penelitian dan batasan dari operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan di sini dimaksud sebagai penerimaan kotor seorang pedagang muslim per bulan dengan satuan rupiah yang diperoleh hasil penjualan sayuran, belum dikurangi biaya operasional dan tenaga kerja. Yang kedua, modal dagang. Modal dagang adalah seluruh modal seorang pedagang muslim pada saat menyediakan barang dagang per bulannya dengan satuan rupiah. Yang ketiga, jam berdagang. Yang dimaksud jam berdagang adalah lamanya pedagang sayuran berada di pasar untuk menjual barang dagangannya per bulan dengan satuan jam. Yang keempat, pengalaman berdagang. Pengalaman berdagang adalah lamanya seorang pedagang menggeluti pekerjaannya, yaitu berdagang sayuran dengan satuan tahun. Yang kelima, sistem penjualan. Yaitu yang dimaksud dengan sistem penjualan adalah penjualan barang dagangan yang dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit pada suatu periode dan merupakan pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Yang keenam, kejujuran. Adalah sifat yang dimiliki oleh pedagang dalam menjual barang dagangan kepada pembeli dan dalam mendapatkan barang dagangan dari pemasok. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang sayuran dan ikan bagi yang beragama Islam di pasar yang berjumlah 67 orang. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan sampel random sampling. Artinya pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Menurut Roscoe bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500, dan bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariabel, iterasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Karena penelitian ini menggunakan metode cross-seksional yang merupakan salah satu dari metode deskriptif, maka ukuran sampel yang digunakan adalah 60 responden yang dianggap sudah mewakili pedagang sayuran dan ikan di pasar. 9 anggota sampel jumlah variabel dalam penelitian ini yaitu 6 variabel, independen dan dependen. Maka jumlah anggota sampel sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60. Data yang dikumpulkan
dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pedagang dengan teknik-teknik sebagai berikut, seperti observasi, interview, dan kuesioner. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber-sumber lain yang berfungsi sebagai data pendukung. Dalam berdagang, faktor niat adalah urgensi di awal membuka usaha. Selain faktor niat adalah faktor kejujuran dalam bertransaksi dengan pembeli dan pemasok. Berdasarkan data penelitian, diketahui pedagang yang jujur sebanyak 49 responden, sekitar 81,66%. Sedangkan pedagang yang tidak jujur sebanyak 11 responden, yaitu berkisar 18,33%. Pedagang yang jujur berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan pembeli agar menjadi pelanggan mereka dengan cara transparansi seperti harga, kualitas, timbangan, dan transaksi sehingga dagangan mereka cepat laku. Terjual karena barang dagangan mereka berupa sayuran yang mudah cepat busuk atau rusak. Begitu juga dengan pemasok. Pedagang yang jujur berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan harga jual memenuhi janji pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal pengiriman. Ulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang muslim yang berjualan sayuran di pasar, yaitu modal, jam dagang, pengalaman berdagang, sistem penjualan, dan kejujuran. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui hanya 3 faktor yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan pedagang muslim, yaitu faktor modal, jam dagang, dan pengalaman berdagang. Sekian video review saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.